Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibadah saum merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ibadah saum, ibadah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum. Yang mana ibadah saum ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, saum yang seperti apa yang akan mengantarkan seseorang kepada takwa? Tentu tidak semua orang yang melaksanakan saum dia mendapatkan pahala, mendapat kemuliaan, dan juga mendapat hakikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sebagian umatnya yang melaksanakan sholat bertahun-tahun, namun dia tidak mendapatkan pahala daripada sholatnya. Pun demikian dalam ibadah saum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ada orang yang melaksanakan ibadah saum, tapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan ketakwaan. Yang dia dapatkan hanyalah haus dan lapar dari saumnya tersebut. Maka perlu kita mengetahui sikap seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja sebatas menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agama. Ini merupakan cara berpikir yang keliru. Seharusnya setiap muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mesti melakukan yang terbaik yang dia bisa kerjakan. Dia harus berusaha melakukan suatu ibadah sesempurna mungkin. Dijelaskan para ulama, ada dua yang dikenal dengan syarat agar sebuah ibadah itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini merupakan jalan agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita, tidak sekedar mengerjakan suatu ibadah. Apakah dua syarat itu? Yang pertama, syarat itu adalah al-musara'ah, bersegera di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan ibadah dengan kekuatan, melaksanakan ibadah dengan mujahadah, melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh, melaksanakan ibadah sebaiknya, sebaik-baik yang bisa kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melaksanakan ibadah saum, maka sikap seorang muslim jangan sekedar yang penting saum saya tidak batal. Seorang muslim mesti memiliki pijakan. Dia melaksanakan ibadah saum sesempurna mungkin yang dia bisa. Melaksanakan saum yang terbaik yang dia bisa. Dengan dua modal utama tadi, bersegera dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah saum itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus tentang ibadah saum,
Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin menerangkan ada 3 tingkatan orang yang melaksanakan ibadah saum. Yang pertama, beliau mengatakan tingkatan saum itu adalah saumul awam, atau saumnya orang awam, saumnya orang umum. Beliau mengatakan saum awam itu adalah kaful batni wal faraj an qada'is syahwat. Bahwa ibadah saum yang awam itu adalah seseorang yang hanya menahan dirinya, menahan perutnya, menahan kemaluannya dari hal-hal yang bisa membatalkan saumnya, atau menahan hal-hal yang membatalkan ibadah saumnya saja. Sekedar tidak makan, sekedar tidak minum, sekedar menahan syahwatnya, maka ini adalah saumnya orang awam, dan ini merupakan tingkatan yang paling rendah dari bentuk orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Bagaimana tidak? Dalam banyak hadis Nabi SAW memberikan kepada kita peringatan tentang saum model yang pertama ini. Orang melaksanakan saum hanya menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan saumnya, namun tidak pernah berpikir, tidak pernah memperhatikan apakah ada pahala dari ibadah saumnya atau tidak, apakah sempurna atau tidak saumnya itu, apakah saumnya ini mengantarkan kepada hikmahnya, mengantarkan saum itu kepada ketakwaan kepada Allah atau tidak. Tentang saum awam ini, Rasulullah SAW memberikan kepada kita banyak sekali peringatan. Di antaranya, beliau SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang mana hadis ini dinyatakan para ulama sebagai hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju wal 'atash." Banyak orang melaksanakan ibadah saum, tetapi bagian daripada saumnya itu hanyalah lapar, hanyalah haus. Tidak mendapatkan pahala daripada ibadah saumnya, tidak mendapatkan kebaikan daripada ibadah saumnya, tidak mendapatkan derajat takwa daripada ibadah saumnya. Dalam hadis yang lain kemudian Nabi SAW mengingatkan juga kepada kita. Beliau mengingatkan orang-orang yang saum tapi tidak berusaha meninggalkan perbuatan maksiat, tidak meninggalkan perkataan dusta. Beliau SAW bersabda, "Man lam yada qaulal zur wal amila bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah." Siapa orang yang melaksanakan ibadah saum tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, dan malah mengamalkannya, perkataan maksiat atau amalan-amalan maksiat yang lainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada orang yang saumnya itu sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian dalam keterangan yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, "Laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafath, fa in sabaka ahadun au jahula alaika faltakul inni saim, inni saim." Bukankah saum itu menahan diri dari lapar dan haus saja? Saum itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Hakikatnya adalah saum itu menahan diri dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan diri dari perbuatan yang vulgar. Maka apabila salah seorang di antara kalian kemudian mengajak bertengkar atau melakukan sebuah tindakan yang tidak sepantasnya kepadamu, hendaklah kau mengatakan, inni saim,
aku sedang saum, aku sedang saum. Dan kemudian dikatakan bahwa ahwanus siyam, tingkatan saum yang paling rendah, tingkatan saum yang paling bawah adalah orang yang saumnya itu sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita atau melindungi diri kita semua dari praktik melaksanakan ibadah saum yang sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak meninggalkan diri dari perbuatan maksiat yang besar yang kecilnya, atau meninggalkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.